Ternyata menurut Pak Nanang dan juga teman-teman yang lain, bungkusan ini adalah bungkusan kain putih yang di dalamnya itu ada remahan-remahan semacam tanah atau pasir yang sudah kering. Yang Asta dan juga si perempuan ini beli adalah celana dalam wanita yang berwarna merah semua, dan mereka itu beli sekitar 5. Setelah Pak Nanang menyelidiki ada benda jatuh di kantornya itu, dia tanya ke guru spiritualnya, dan barulah di situ Pak Nanang mengetahui bahwa ternyata Asta ini sudah dalam pengaruh ajian pelet jaran goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ucok yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ucok yang asalnya dari Jakarta. Nah, di sini Ucok ini ingin membagikan pengalamannya. Tentu ini bukan dialami oleh Ucok sendiri, tapi oleh teman kantornya. Teman kantor Ucok ini cewek, namanya Asta. Nah, Asta ini mengalami beberapa kejadian-kejadian aneh ketika dia kerja di kantornya Ucok. Nah, usut punya usut, setelah dia merangkum semua informasi, ternyata Asta ini sudah diguna-guna dengan ajian pelet jalan goyang. Nah, ajian pelet jalan goyang ini yang mempengaruhi si Asta hingga kemudian dia sampai meninggalkan suami dan juga 3 orang anaknya. Ini kejadian benar-benar nyata, dan si Ucok sendiri ini bisa memastikan bahwa Asta yang sebelumnya hubungan dengan keluarganya ini baik-baik saja, tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat drastis karena ajian pelet jalan goyang ini. Di sekitaran tahun 2010, Ucok ini kerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Dia kerja di sana sekitar 4 tahunan, jadi dia sudah tahu semua karakter-karakter orang-orang yang ada di sana. Selain itu juga di tempat kerja ini, karyawannya ini nggak begitu banyak, jadi hanya beberapa. Mereka itu menyewa sebuah ruko, dan dia punya bos namanya Pak Nanang. Pak Nanang ini sebenarnya orangnya asik banget, dia bisa diajak ngobrol. Ketika Pak Nanang ngajak nongkrong pun juga Pak Nanang ini pembahasannya juga ringan-ringan. Nah, di sini akhirnya Ucok itu tahu betul karakter Pak Nanang. Dia ini sangat care dengan karyawan-karyawannya. Tapi meskipun Pak Nanang yang seperti ini, pada akhirnya ada image negatif kepada Pak Nanang. Ya mungkin karena beliau ini terlalu care dengan karyawan-karyawan. Jadi ketika Pak Nanang ini dia menunjukkan kepeduliannya kepada satu orang karyawan perempuan, akhirnya karyawan yang lain ini mulai punya pikiran negatif. Jangan-jangan Pak Nanang ini mendekati si ini, jangan-jangan Pak Nanang mendekati si itu. Karena Pak Nanang ini adalah seorang duda, dan semenjak beliau itu duda, beliau belum memutuskan untuk menikah lagi. Inilah yang akhirnya membuat beberapa karyawan menaruh image negatif lah ke Pak Nanang. Ketika Pak Nanang ini
menunjukkan kepeduliannya kepada salah satu karyawan. Nah, singkatnya waktu itu di sekitar tahun 2014, Ucok ini ditelepon salah satu teman kuliahnya. Kita sebut namanya si Andi. Si Andi menghubungi Ucok. Awalnya si Andi ini tanya, gimana kabarmu, Cok? Terus akhirnya si Andi ini bilang, Cok, bisa nggak kita ketemuan di satu tempat? Aku pengen ngobrol sama kamu. Barangkali kamu bisa bantu aku. Oke, kalau gitu besok malam aja gimana? Oke, besok malam ya, Cok. Mereka pun ketemuan. Nah, Ucok ini tahu bahwa Andi ini kerjanya di luar kota. Dia sering kali bepergian keluar kota dari satu kota ke kota yang lain. Dan waktu itu Ucok tanya, kamu kok tumben ada di Jakarta? Biasanya kan kamu keluar kota. Terus si Andi bilang, dia lagi cuti sekitar 5 hari dan dia mau menyelesaikan semua urusannya. Salah satu urusan si Andi ini yang diutarakan ke Ucok, dia bilang bahwa istrinya ini lagi cari kerjaan. Kira-kira ada nggak lowongan di tempatmu, Cok? Jadi istri Andi ini yang namanya Asta. Nah, di sini Ucok pun langsung ngomong ke Andi. Gini aja, Andi, aku coba omong ke bosku. Beberapa waktu yang lalu memang bosku ini butuh admin 1 dan kayaknya belum dapat. Coba aku utarakan, secepatnya kamu kirim CV dari istrimu. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya Ucok langsung ngomong ke bosnya, Pak, katanya Bapak butuh admin kan? Iya, Cok, kenapa? Kamu ada temen? Ada, Pak. Ini kebetulan istri dari teman saya, namanya Asta. Kapan dia boleh kesini untuk interview? Ya udah, hari ini aja, Cok. Cepetan aja kesini. Soalnya ini ada juga yang datang ke sini nanti jam 2 siang. Ada 2 orang. Nah, dijadwalkanlah waktu itu jam 1 siang. Si Asta ini, istri dari Andi itu datang. Terus Asta pun masuk ke ruangan Pak Nanang. Nggak sampai sekitar setengah jam, terus Asta ini keluar. Dia nggak ngomong apa-apa. Karena memang nggak terlalu akrab dengan Ucok. Terus si Asta ini pulang, nggak lama kemudian Andi telepon ke Ucok. Cok, makasih ya, Cok. Ternyata Asta besok langsung boleh kerja. Nah, si Ucok pun kaget, kok tumben-tumben Pak Nanang kayak gini. Ucok tahu betul karakter Pak Nanang itu nggak seperti ini. Beliau ini kalau ada orang yang melamar di sana, biasanya keputusannya ini kadang 2 atau sampai 3 harian baru Pak Nanang ambil keputusan. Tapi hari itu ketika Asta datang, tiba-tiba Pak Nanang langsung memutuskan hari itu juga Asta diterima dan keesokan harinya dia bisa langsung kerja. Nah, mulailah muncul gosip. Ya namanya juga di sini nih karyawan nggak banyak dan mereka itu selalu tahulah informasi sedikit apapun mereka tahu. Jadi ketika si Asta ini keterima, ini langsung jadi berita, langsung jadi omongan. Waktu itu ada beberapa orang cewek ini yang tanya, Cok, itu Pak Nanang gimana kok bisa nerima si Asta? Mereka semua heran. Ya mungkin karena aku bilang itu istrinya temanku. Mungkin Pak Nanang mungkin melihat dari sisi itunya. Ya meskipun kayak gitu, kita ini kan semua orang bawaan. Pak Nanang tahu kalau kita ini dibawa oleh orang dalam. Asta pun juga seperti itu, tapi kita prosesnya kan lama. Malah aku nunggu sekitar semingguan. Ada yang mengaku seperti itu. Jadi mereka ini bertanya-tanya, kok Pak Nanang tumben banget, baru kali itu Pak Nanang ini menerima karyawan langsung seketika itu juga. Nah, keesokan harinya singkatnya Asta ini datang, dia langsung memasuki ruangan Pak Nanang. Jadi meja Asta ini persis ada di samping mejanya Pak Nanang. Memang ruangan Pak Nanang ini masih ruangan kaca, bisa terlihat dari luar. Tapi mulai dari situ muncul gosip-gosip baru. Jadi nggak sampai seminggu ketika Asta kerja di sana, mulailah muncul berita-berita yang beredar bahwa ketika jam kantor selesai, biasanya si Asta ini masih duduk-duduk di dalam ruangan Pak Nanang. Dan mereka semua nggak tahu, sampai terakhir kali ada karyawan ini yang pulangnya terakhir, yaitu seorang OB. OB ini pun juga melaporkan. Mereka semua tanya kan ke OB ini keesokan harinya, kemarin si Asta pulang jam berapa?
Itu Mbak, waktu saya pulang ya Mbak Asta masih di ruangannya Pak Nanang sama Pak Nanang. Nah akhirnya muncullah berita-berita yang beredar tentang hubungan antara Pak Nanang dan Asta ini. Mereka semua jadi menyimpulkan kalau jangan-jangan mereka ini ada kedekatan. Nah berjalannya waktu, Ucok ini masih nggak mau ambil keputusan apapun, dia nggak mau menyimpulkan apapun, dia masih tetap berpikir positif. Karena bagaimanapun juga dia tahu Asta ini adalah istri dari temannya. Dia mencoba berpikir positif waktu itu. Dan berjalan sekitar 6 bulanan, ada satu momen di mana Ucok ini menemui sendiri percakapan antara si Asta dan Pak Nanang di ruang pantry. Jadi waktu itu si Ucok ini mau ambil sesuatu di pantry dan dia ini melihat sendiri Pak Nanang dan juga si Asta ini ngobrol, dan obrolannya itu pelan-pelan. Jadi nggak selayaknya lah antara seorang pemimpin dan karyawan ngobrol seperti itu. Ngobrolnya sangat pelan sekali. Intinya waktu itu Ucok nggak mendengar secara jelas mereka lagi ngobrol apa, tapi membuat Ucok ini semakin bertanya-tanya. Kok kenapa sih mereka ini ngomong kok bisik-bisik? Padahal mereka ini antara bos dan juga karyawan. Dan Ucok tahu Pak Nanang nggak pernah seperti ini kepada karyawan yang lain. Nah singkatnya waktu itu Ucok ini datang agak telat menuju ke kantor. Dia sempat melihat sekelebatan si Asta ini turun dari sebuah sepeda motor. Diantar oleh sosok mbak-mbak ini ojek online. Dari situ Ucok baru tahu, oh ternyata si Asta ini kalau berangkat ke kantor diantar sama ojek online ini, seorang perempuan. Terus iseng-iseng lah dia tanya ke Andi, Andi, tiap hari memang kamu yang nyuruh istrimu diantar sama ojek online itu, mbak-mbak? Enggak sih, bukan aku yang nyuruh, memang istriku itu nggak bisa naik motor, Cok. Jadi mungkin dia nyari langganan sendiri. Oh ya udah, tak kirain memang ini kamu sengaja sewa bulanan atau apa, soalnya aku juga butuh buat adikku. Kalau nganter dia ke kampus itu aku juga kejauhan. Si Andi menjelaskan, enggak kok, itu enggak langganan. Akhirnya hal ini pun usai. Jadi Ucok nggak memikirkan itu lagi. Beberapa hari kemudian, Ucok melihat lagi, ternyata yang nganter si Asta ini masih sosok perempuan ini. Perempuan yang sama, mbak-mbak ojek online itu. Baru di sini Ucok berpikir, lah pasti ini langganan deh. Akhirnya pada satu kesempatan Ucok tanya ke Asta, Mbak Asta ini langganan ya ojek online? Oh enggak kok Mas Ucok, kenapa emangnya? Enggak, soalnya aku butuh buat adikku Mbak. Adikku tuh kan kampusnya agak jauh, kadang-kadang kalau istirahat aku pulang dulu ke rumah nganter adikku ke kampus. Bisa minta nomornya enggak Mbak? Terus si Asta ini bilang, oh kayaknya kalau jam segitu si mbaknya itu juga nganter anaknya sekolah Mas, nggak bisa kayaknya jam-jam seperti itu. Beliau itu bisanya pagi sama sore. Oh gitu ya Mbak? Iya Mas, cari yang lain aja loh, banyak kok. Oh ya udah Mbak. Nah percakapan ini pun selesai sampai di sana. Di sisi lain, hubungan antara Asta dan juga Pak Nanang ini masih seperti itu. Menurut mereka, Ucok dan karyawan yang lain, hubungan antara Asta dan Pak Nanang ini agak aneh memang. Nggak seperti layaknya bos dengan karyawan. Jadi ada sesuatu lah di antara mereka. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Jadi setiap kali Asta ini keluar, Pak Nanang keluar dari ruangan juga, mereka diem. Jadi mereka seolah-olah sibuk dengan kerjaan mereka masing-masing. Suatu ketika, ada sebuah acara di kantor. Perlu diketahui bahwa Pak Nanang ini orangnya suka bikin acara, terutama di malam-malam tertentu. Memang Pak Nanang ini orangnya bisa dikatakan ngerti sedikit lah tentang hal-hal yang mistis, hal-hal yang gaib. Ketika pertama kali pindah ke ruko itu, menurut keterangan dari karyawan-karyawan yang lain yang sudah lama ikut Pak Nanang, Ucok dapat informasi bahwa Pak Nanang ini setiap kali nyewa satu ruko atau pindah ke tempat ruko yang lain, beliau selalu meneliti dulu dari lantai bawah sampai lantai atas, dan ketika ada sesuatu yang ganjil, Pak Nanang selalu bikin acara ritual,
Mereka semua karyawannya dikumpulkan dan bikin acara ritual seperti selamatan, kemudian makan-makan. Dan Pak Nanang ini masuk di dalam ruangan yang menurut Pak Nanang ini aneh. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh Pak Nanang menurut keterangan dari karyawan-karyawan yang sudah lama sekali ikut Pak Nanang. Jadi Ucok akhirnya jadi tahu. Nah waktu itu mereka bikin acara, ngumpul. Mereka sudah tahu semua pasti Pak Nanang ini bikin acara ritual. Karena pekerjaan mereka ini berhubungan dengan penjualan produk, jadi yang dilakukan Pak Nanang ini selalu bikin acara ritual supaya mereka ini gampang berjualan. Nggak tahu ini kepercayaan Pak Nanang atau seperti apa, atau dari dukunnya atau seperti apa, mereka nggak tahu karena mereka karyawan, mereka hanya mengikuti arahan dari Pak Nanang. Ketika malam itu digelar sebuah acara ritual, Pak Nanang ini duduk persis di samping pintu ditutup, AC dinyalakan, terus posisi si Asta ini, dia itu duduknya ini di bagian cewek-cewek. Ini sesuatu yang agak aneh, biasanya Asta selalu dekat sekali dengan Pak Nanang, tapi waktu itu Asta memilih untuk bergabung dengan karyawan-karyawan cewek yang lain. Nah, ketika itu acara ritual dimulai, tiba-tiba mereka ini mendengar ada suara benda jatuh, keras banget, dak, dari lantai 2. Terus Pak Nanang bilang ke salah satu karyawannya yang duduknya ini dekat sekali dengan tangga. Coba kamu lihat itu apa yang jatuh. Awalnya mereka takut. Terus Ucok langsung bilang ke Pak Nanang, biar saya aja Pak. Ucok ini memang agak berani orangnya. Dia langsung naik ke atas, dia carilah apa benda yang jatuh ini tadi. Dia cuma melihat ada batu. Batu ini seperti bongkahan, terus pas Ucok ngelihat ke atas ternyata ada beberapa bagian tembok ini yang retak. Nah inilah retakannya itu. Terus dia pun melaporkan ke Pak Nanang, ini Pak ada tembok yang retak kayaknya. Oh bukan itu Cok, yang jatuh tadi bukan itu, coba kamu cari lagi. Nah, Ucok pun bingung, dia naik lagi ke lantai 2, dia cari apa ini yang jatuh tadi apa. Terus dia akhirnya menuju ke satu ruangan. Ruangan ini digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang. Ucok ini sebenarnya nggak mau masuk ke ruangan itu. Tapi karena dia sudah mencari di lantai 2 itu, nggak ada benda satupun yang jatuh atau yang mencurigakan. Dia akhirnya memutuskan masuk ke ruangan itu. Pas masuk ke ruangan itu, Ucok ini mencium aroma semacam aroma melati. Tapi nggak jelas. Aromanya ini mirip melati, tapi tiba-tiba wanginya berubah. Nah, awalnya memang Ucok ini sempat merinding ketika masuk ruangan itu. Lampu pun dinyalakan, dia cari kira-kira ada benda yang aneh apa yang baru terjatuh. Barulah di situ Ucok melihat ada sebuah bungkusan kain warna putih. Kecil bungkusannya. Dilihat dari kejauhan itu seperti tisu, kayak nggak kelihatan, kayak buntelan tisu dari kejauhan. Jadi sebenarnya Ucok ini sudah mau matikan lampu lagi. Pas dia nutup pintu, dia akhirnya agak penasaran, itu kok tadi kayaknya aneh. Dibuka lagi pintu, terus lampu dinyalakan, diambil lah. Ternyata ini bukan buntelan tisu atau bukan bungkusan tisu, ini kain warna putih. Dan ini, benda ini langsung diserahkan ke Pak Nanang. Pak, apa ini Pak? Terus Pak Nanang pun ngambil, ya ini, dah kamu kembali ke tempat dudukmu. Pak Nanang ini buka bungkusan kain itu. Nah, karyawan lain yang duduknya dekat dengan Pak Nanang ini juga ikut-ikutan lihat, apa Pak itu Pak isinya Pak. Ternyata menurut Pak Nanang dan juga teman-teman yang lain, bungkusan ini adalah bungkusan kain putih yang di dalamnya itu ada remahan-remahan semacam tanah atau pasir yang sudah kering. Pak Nanang sendiri nggak tahu ini siapa yang naruh di sini. Yang jelas Pak Nanang baru tahu benda ini ketika pertama kali pindah ke ruko itu dan Pak Nanang melakukan ritual. Beliau sama sekali tidak mencium adanya barang ini. Jadi Pak Nanang memastikan benda ini baru ada di sini, belum sampai 1 tahun. Nah, akhirnya di situ raut wajah Pak Nanang ini sudah mulai berubah. Gak lama kemudian setelah makan-makan, Pak Nanang ngomong ke para karyawan disuruh duduk lagi. Terus di sini Pak Nanang ngomong dengan sangat serius. Gak biasanya beliau ngomong seperti ini. Biasanya Pak Nanang itu orangnya asik. Dia sukanya bercanda, suka
istilahnya dalam tanda kutip bully salah satu karyawan yang dianggap lucu. Tapi waktu itu Pak Nanang ini raut wajahnya tiba-tiba berubah serius dan beliau bilang, tadi ketika ada suara benda jatuh, terus si Ucok yang ambil, bendanya itu ini. Nah, benda ini saya yakin betul bukan ditanam sejak pertama kali kita pindah. Tapi baru-baru ini, nggak sampai 1 tahun benda ini ada di sini. Saya tanya sama kalian semua, jujur siapa yang naruh benda ini di sini? Pas Pak Nanang ngomong seperti itu, dengan raut wajah yang serius, dengan nada yang tegas banget, mereka akhirnya jadi ciut. Dan sama sekali dari mereka ini nggak ada yang ngomong. Ucok pun coba bisik-bisik ke temennya, siapa? Nggak tahu, Cok, nggak tahu, Cok. Nah ini terjadi sampai 5 menit, jadi mereka itu diam senyap, nggak ada satupun yang ngomong. Terus Pak Nanang ngomong lagi, kalau kalian nggak ada yang ngaku, dan kalau sampai ketahuan, saya nggak segan-segan untuk mengeluarkan kalian. Kalau memang sampai hari ini nggak ada yang ngaku, ya sudah, sampai besok pun saya tunggu. Kita ada di sini sampai besok pun saya tunggu, nggak peduli saya. Nah akhirnya mereka semakin bingung. Terus Ucok di sini coba menengahi. Dia angkat tangan. Kenapa, Cok? Pak, mohon maaf, Pak. Ini teman-teman ini saya tahu betul. Mereka ini kalau memang nggak melakukan sesuatu, ya mereka nggak melakukan. Jadi kamu yakin teman-temanmu nggak melakukan ini? Ya sepanjang sepengetahuan saya, kalau memang teman-teman nggak ada yang mengaku, ya berarti memang mereka nggak melakukan itu, Pak. Lah terus siapa, Cok? Kamu kan tahu aku seperti apa. Kalian semua tahu saya seperti apa. Saya ini orangnya dekat sekali dengan hal-hal yang semacam ini. Ketika pertama kali menempati ruko ini, kita sudah melakukan ritual. Kalian tahu kan? Dan saya nggak menemukan benda ini. Ini benda baru-baru ini diletakkan di kantor kita. Siapa yang berbuat seperti ini? Dan dari situ Ucok menjelaskan lagi, ya Pak, mohon maaf Pak. Akhirnya ditambahi dengan karyawan yang lain ngomong, ya Pak, mohon maaf Pak Nanang, kami ini nggak pernah mengkhianati Bapak. Kami kerja ikut Bapak itu bisa dikatakan lama-lama semua kerja di sini. Kami di sini nyaman kerja dengan Pak Nanang. Nggak ada satupun dari kami ini yang berusaha mengkhianati Bapak. Nah setelah ada beberapa karyawan yang menjelaskan ke Pak Nanang, akhirnya Pak Nanang ini pun diam sejenak. Terus kemudian Pak Nanang, ya sudah, hari ini bubar, besok kalian kerja seperti biasa ya. Akhirnya pulanglah mereka. Keesokan harinya suasana kantor ini menjadi kurang hangat karena ada kejadian semalam. Mereka ini akhirnya mencari tahu, ini siapa yang kurang ajar ini. Kok ada orang yang berkhianat ke Pak Nanang, padahal Pak Nanang ini orangnya baik. Jadi mereka kecewa, kok ada karyawan yang berniat busuk ke Pak Nanang. Kira-kira siapa? Nah, yang dari kalangan cewek-cewek ini menyimpulkan satu nama, yaitu Asta. Ini pasti Asta, karena Asta itu orang baru di sini. Nah, karena si Ucok ini merasa si Asta ini adalah istri dari temennya, Ucok jelas nggak terima. Dia bilang, enggak, aku kenal betul Mbak Asta itu seperti apa. Dia itu istri temanku. Janganlah kalian menuduh seperti itu. Siapa tahu ada orang iseng yang sengaja masuk ke sini untuk naruh benda itu. Nah, mereka ini akhirnya ngobrol, bertanya-tanya, itu benda apa sih, Cok? Yang kamu lihat tadi itu apa? Yang kamu ambil itu? Ya, aku cuma ambil kain. Terus pas dibuka itu ternyata isinya pasir kering gitulah. Ya, itu gunanya untuk apa sih? Mereka semua kan bertanya-tanya, mereka nggak tahu. Ya, si Ucok ini juga nggak tahu sebenarnya. Akhirnya dia jawab sekenanya. Si Ucok ini menyimpulkan ya mungkin itu sesuatu kiriman atau guna-guna untuk menghancurkan usahanya Pak Nanang ini. Ya mungkin kita jualannya jadi seret atau seperti apa ya nggak tahu lah. Intinya seperti itu. Nah, beberapa waktu kemudian pelakunya ini belum ditemukan. Sampai-sampai suatu ketika ada laporan dari teman-teman cewek. Ketika itu karyawan-karyawan cewek ini baru gajian. Biasanya ketika mereka menerima gajian di pagi hari, siangnya ketika jam istirahat mereka itu keluar menuju ke salah satu mall yang dekat dengan kantor mereka. Ya biasalah mereka makan-makan di mall dan beberapa membeli barang-barang kesukaan mereka.
Nah, waktu itu mereka ini melihat Asta itu lagi jalan sama seorang perempuan. Ternyata si perempuan yang jalan dengan Asta ini adalah mbak-mbak ojek yang biasa mengantarkan Asta ke kantor. Nah, menurut teman-teman karyawan yang cewek ini, Asta ini menuju ke satu tempat. Dan kayaknya dia itu membeli sesuatu yang menurut mereka ini aneh, yaitu membeli celana dalam perempuan. Dan waktu itu yang mereka beli, yang Asta dan juga si perempuan ini beli adalah celana dalam wanita yang berwarna merah semua. Dan mereka itu beli sekitar 5. Nah, ketika menyaksikan hal ini, menurut para karyawan cewek, ini hal yang aneh. Kenapa kok Mbak Asta itu beli celana dalam perempuan dan warnanya merah semua? Dan kenapa kok belinya harus dengan si perempuan ini? Nah, muncullah spekulasi. Mereka menyimpulkan sendiri bahwa ini loh sebenarnya Asta yang naruh benda itu di kantornya Pak Nanang. Dan si perempuan mbak-mbak Gojek ini itu sebenarnya dukunnya. Tiba-tiba mereka yakin seperti itu dan mereka menyimpulkan hal ini. Nah, mulai saat itu akhirnya mereka ini bagi tugas. Ucok pun mau nggak mau dia mengikuti teman-temannya. Dia juga akhirnya memunculkan rasa kecurigaan kepada si Asta. Mau nggak mau seperti itu karena semua teman-temannya juga berpikir yang sama. Jadi mulai saat itu mereka mulai investigasi. Mereka mencari informasi lagi tentang si Asta ini. Begitupun juga dengan Ucok. Ucok mulai cari informasi dari suami Asta. Dia tanya, "Di, aku minta maaf ya, diceritakan dari awal, kantornya ini dapat kiriman benda yang aneh." Dan mereka semua ini curiga kepada Asta, karena yang pertama Asta ini adalah orang baru di sana, dan yang kedua, beberapa karyawan cewek memergoki si Asta ini berjalan dengan perempuan mbak-mbak Gojek menuju ke sebuah tempat perbelanjaan dan membeli celana dalam wanita berwarna merah semua. Yang menurut mereka ini adalah hal yang aneh. Tentu Ucok tanya, "Dik, maaf ya, maaf banget. Di rumah ada celana dalam wanita nggak warna merah semua?" Si Andi menjelaskan ke Ucok, nggak pernah. Itu bukan istriku kayak gitu. Itu bukan tipikal istriku lah pokoknya. Jadi di sini si Andi ini juga mendukung apa yang dilakukan Ucok. Gini deh, Cok, aku yakin istriku nggak akan seperti itu. Nggak akan beli celana dalam warna merah semua. Enggak, itu memang hal yang aneh. Aku meyakini itu aneh. Dan itu bukan tipikal istriku banget. Jadi aku mendukung kamu cari informasi, aku juga berusaha cari tahu. Kira-kira apa yang terjadi sama istriku ini? Apa memang benar dia yang menguna-nguna Pak Nanang atau seperti apa? Nah, mulailah dicari tahu. Beberapa hari kemudian, Andi ini telepon ke Ucok. "Cok, kita bisa ketemuan nggak, Cok?" "Loh, kamu di Jakarta, Di?" Sebenarnya sih enggak. Cuman aku sengaja ke Jakarta ini untuk cari tahu tentang istriku. Dan ini ada kabar terbaru, Cok. Oke. Ketemuanlah mereka, si Ucok dan Andi ini. Di sini Andi menjelaskan semua. Jadi setelah Ucok memberi informasi ke Andi itu langsung gerak cepat. Dia langsung izin, dia pulang kembali ke Jakarta, ke rumahnya. Dan dia pulang itu di sekitaran jam 2 siang ketika istrinya ini ada di kantor. Langsung dibongkar semua lemari-lemari. Ternyata Andi nggak menemukan celana dalam warna merah ini. Tapi ada beberapa benda mencurigakan yang ditemukan oleh Andi. Jadi di pojokan kamar si Andi ini, dia menemukan sebuah bungkusan kain warna putih. Dan ketika dibuka bungkusan kain ini, isinya itu pasir. Persis seperti yang ditemukan Pak Nanang dan juga beberapa karyawan di kantornya. Bungkusan kain warna putih. Nggak selesai sampai di sana. Ketika Andi ini menuju ke dapur, dia juga melihat ada lagi bungkusan kain warna putih. Itu diletakkan persis di pojokan dapur. Jadi totalnya waktu itu Andi menemukan 5 bungkusan kain warna putih ini yang diletakkan di tempat-tempat yang berbeda. Ada yang di pojokan ruang tamu, ada yang di pojokan dapur, di kamar. Sampai waktu itu Andi ini heran. Istriku ini kenapa kok kayak gini? Ini bukan istriku banget ini. Dia sudah berubah, kayak Andi ini kayak nggak kenal dengan istrinya. Kenapa kok dia bisa melakukan seperti ini? Akhirnya, sepulangnya istrinya dari kerja itu, dia diantar oleh sosok perempuan mbak-mbak Gojek ini. Andi langsung
to the point kepada istrinya. Bun, kamu ngelakuin apa di rumah ini, Bun? Waktu itu Asta ini diem. Dia awalnya kaget, terus Andi tahu bisa melihat dari ekspresi wajahnya si Asta ini kayak berusaha tenang. Ada apa sih, Mas? Kenapa? Enggak, kamu jujur aja, Bun. Aku nemu benda-benda ini buat apa? Langsung salah satunya itu dilempar ke mukanya si Asta. Jadi pengakuan Andi seperti itu, mungkin saking jengkelnya Andi, benda ini dilempar ke arah wajah istrinya. Terus si Asta bilang, kamu kenapa kok tiba-tiba kasar sama aku, Mas? Aku tanya ini benda apa? Kamu ada main serong sama bosmu Pak Nanang? Langsung Asta ini kaget. Ini beritamu ini sudah menyebar kemana-mana. Ucok dan karyawan yang lain sudah tahu semua. Hubunganmu sama Pak Nanang itu aneh. Terus akhirnya di situ Asta ini nangis. Dia ini langsung masuk kamar dan kamar dikunci. Sedangkan Andi langsung gedor-gedor pintu kamar. Buka Bun, aku mau ngomong. Tolong jelasin ini apa. Sampai sekitar jam 8:30 malam, barulah si Asta ini buka pintu kamar. Diajaklah ngobrol lagi oleh si Andi ini. Sudah Bun, aku pengen kamu jelaskan. Jelaskan dari awal apa yang terjadi ini. Kenapa sampai ada benda-benda ini di rumah? Terus kenapa di kantormu juga ada benda yang persis sama seperti ini? Kamu ngelakuin apa? Kamu suka sama Pak Nanang? Terus si Asta ini diam terus. Akhirnya Asta ini bilang, Mas, kalau kamu kasar gini sama aku, lebih baik aku pergi dari rumah. Loh, kenapa kok kamu ngancam seperti itu? Aku ini mau tanya baik-baik, kamu ini ngelakuin apa? Aku butuh penjelasan, bukan kamu pergi meninggalkan aku, enggak. Aku butuh kejelasan. Aku di sini sudah cuti loh. Aku datang ke Jakarta ini ninggalin pekerjaanku, aku pengen masalah ini selesai. Aku malu sama Ucok Bun. Terus si Asta menjelaskan lagi, aku nggak akan jawab sepatah kata pun. Tapi kalau kamu kasar ke aku bisa ninggalin rumah. Nah, perlu diketahui bahwa kedua orang anak Asta dan juga Andi ini sudah lama ikut orang tuanya si Andi. Mereka berdua sekolah juga dekat sekali dengan rumah orang tuanya Andi. Jadi mereka memang tinggal berdua, hanya sesekali di hari Sabtu dan juga Minggu mereka menuju ke sana. Jadi waktu itu ketika terjadi pertengkaran, karena mungkin Andi ini juga terbawa emosi, dia capek dan di situ nggak ada anak-anaknya, jadi dia bebas ngomong ke istrinya itu. Dia bilang, oke, kalau memang maumu seperti itu ya sudah kamu pergi, ini rumahku. Di situ Asta langsung masuk kamar, dia mengemasi barang-barangnya, dia bawa 2 koper, dia langsung keluar. Andi sama sekali tidak menyapa istrinya itu. Jadi dibiarkanlah si Asta ini keluar. Terus dia bilang ke Ucok bahwa, Cok, istriku ini sudah nggak bisa diajak ngomong. Dia ini sudah pergi, Cok. Dia pergi dari rumah atas kemauan dia sendiri. Nah, Ucok tentu menyesalkan. Kenapa Bang kok sampai kayak gini? Ayolah, jangan kayak gini. Ini kan kita cari solusi. Udah, Cok, aku yakin itu si Asta itu yang memang naruh benda itu di kantormu. Dan dia ini kayaknya memang ada hubungan sama Pak Nanang, bosmu itu. Udah mulai sekarang, aku berlepas diri dari istriku. Kecuali nanti kalau istriku datang lagi minta maaf ke aku, mungkin aku masih bisa berpikir lagi. Nah, akhirnya masalah ini pun sampai di situ, Ucok melaporkan hal ini ke teman-temannya otomatis. Si Asta kabur dari rumah, dia ninggalin suaminya. Nah, akhirnya mulailah jadi perbincangan di kantor itu, sampai akhirnya karyawan ini melihat Asta itu setiap kali di kantor, dia ini semakin ceria, nggak seperti biasa-biasanya. Padahal mereka tahu kalau Asta ini keluar dari rumah, tapi kok bisa ya? Dia ini wanita gila macam apa? Ninggalin suaminya, dan yang jelas dia juga ninggalin anaknya, tapi malah dia ini terlihat lebih ceria. Nah, suatu ketika Pak Nanang ini WA-nya itu ke masing-masing, ke pribadi masing-masing atau japri. Ini nggak biasanya dilakukan oleh Pak Nanang. Biasanya Pak Nanang kalau butuh sesuatu dia chat di grup. Tapi kali itu mereka ini dijabri sama Pak Nanang, termasuk Ucok. Dan Pak Nanang ini nyebut nama si Ucok, Cok, nanti malam
sepulang dari kantor, sekitar jam 8-an, ketemu di warung A seperti biasa ya. Oh iya Pak, Ucok nggak tanya lebih lanjut. Dia cuma heran, ini tumben Pak Ucok. Ternyata teman-teman yang lain juga persis. Mereka juga dijapri sama si Pak Nanang ini. Mereka juga diajak ketemuan di warung A jam 8 malam sepulangnya dari kantor. Nah singkatnya, sepulangnya mereka dari kantor, mereka ini menuju ke sebuah minimarket lebih dulu. Beberapa karyawan ini nunggu di sana. Dan mereka ini saling ngobrol. Ini kenapa ya Pak Nanang kok japri kita? Kenapa kok nggak di grup? Ini pasti ada yang nggak dijapri ini. Mereka bertanya-tanya, siapa kira-kira? Singkatnya jam 8 malam mereka menuju ke warung A. Nah, warung A ini sebuah tempat tongkrongan. Di situ juga ada tempat makan. Dulu-dulu ketika awal-awal mereka pindah di ruko tersebut, mereka masih sering nongkrong di warung A ini. Tapi akhir-akhir itu jarang. Jadi ketika mereka nongkrong di sana, mereka nunggu kedatangan dari Pak Nanang. Terus nggak lama kemudian Pak Nanang ini datang. Pak Nanang ini datang sendirian. Terus mereka semua disuruh pesan. Udah pesan dulu, makan dulu kita. Setelah mereka semua makan, mereka ini masih diem. Mereka nunggu, kira-kira Pak Nanang ini ngomong apa, ada kabar apa. Barulah setelah mereka makan, Pak Nanang ini bilang, menurut kalian, si Asta itu gimana orangnya? Langsung ngomong seperti itu. Nah Ucok ini diem, dia nggak ngomong apapun. Terus ada yang ngomong, salah satu karyawan cewek, kalau setahu saya sih, Asta itu diem Mbak orangnya. Nggak banyak ngomong sama kita. Ya kan, ngomong seperti itu. Iya sih Pak, si Asta itu jarang terbuka sih Pak. Kalau kalian yang cowok, kamu Cok, si Asta ini kan istrinya temenmu. Apa yang kamu ketahui dari Asta? Di sini Ucok itu ngomong ini juga agak berat. Yang pertama karena dia punya tanggung jawab, bagaimanapun juga yang bawa Asta ke kantor itu adalah Ucok. Terus akhirnya Ucok memberanikan diri, dia bilang ke Pak Nanang, gini Pak, memang akhir-akhir ini ada sesuatu yang aneh yang terjadi di kantor ini. Yang pertama jujur, kami menilai ketika Asta kerja di kantor ini, mohon maaf nih Pak, jujur kami menilai Asta ini dekat dengan Papa. Terus Pak Nanang ini senyum, senyumnya itu kejut. Ya, terus gimana Cok? Terus dengan adanya benda yang kapan lalu itu jatuh berwarna putih, ternyata saya langsung cross check Pak, jujur ke suami Asta. Suami Asta ini juga menemukan benda yang sama. Oh ya, terus? Ya terus ini pengakuan dari teman-teman cewek, mereka sempat ngelihat Asta itu di sebuah perbelanjaan. Itu si Asta ini bersama seorang perempuan mbak-mbak gojek beli celana dalam perempuan warna merah semua. Nah terus lanjut, suami Asta ini bahkan sudah membiarkan Asta keluar dari rumah ini atas kemauan Asta sendiri. Jadi menurut suami Asta, dia ini nggak pernah seperti itu sebelumnya. Kayak seolah-olah suaminya ini nggak kenal Asta banget. Nah dari situ Pak Nanang bilang, oke, aku terima kasih kalian sudah ngomong. Dan terserah penilaian kalian seperti apa ke aku dengan si Asta, nggak ada masalah. Karena itu yang ada dalam pandangan kalian. Jadi begini, ternyata memang benar, benda yang ada di kantor kita, benda ini yang naruh itu bukan Asta, tapi ditujukan untuk Asta. Nah mereka bingung, loh terus siapa Pak? Berarti selama ini Bapak nggak dipelet sama si Asta? Enggak, kalian keliru. Selama ini, saya mendekati Asta itu karena saya tahu Asta ini sudah dalam pengaruh guna-guna. Nah, mereka semakin penasaran. Loh, emangnya kenapa Pak si Asta Pak? Akhirnya mereka tanya semua. Jadi, Asta ini disukai oleh perempuan. Kalau kalian tahu, kalau kalian pernah melihat, jadi Asta ini selalu diantar oleh perempuan mbak-mbak ojek online. Itulah yang senang sama si Asta, dan Asta ini sudah kena pelet jaran goyang. Selama ini ketika Asta masuk di kantor ini, saya sudah tahu dia sudah dalam pengaruh itu. Ketika Asta ini bisa tak masukin, dia langsung tak ajak ngobrol, tak coba tak sadarkan. Nah semua akhirnya juga menyadari, iya juga ya Pak Nanang ini kan juga tahu hal-hal gaib semacam itu. Jadi selama ini ternyata Pak Nanang itu coba mempengaruhi Asta juga, menyadarkan Asta supaya dia
terbebas dari ajian pelet jaran goyang ini. Ternyata Pak Nanang ini sudah tahu. Setelah Pak Nanang menyelidiki ada benda jatuh di kantornya itu, dia tanya ke guru spiritualnya. Dan barulah di situ Pak Nanang mengetahui bahwa ternyata Asta ini sudah dalam pengaruh ajian pelet jaran goyang. Dan yang melakukan ini adalah perempuan mbak-mbak Gojek itu. Nah terus setelah kejadian itu Pak Nanang ini ngomong, sudah sekarang tugas kita adalah menyadarkan si Asta. Kalau memang benar-benar Asta nggak bisa lepas dari ajian pelet ini, ya terpaksa saya harus mengeluarkan Asta. Karena dia penyakit kalau tetap kerja di sini. Nah, pengakuan dari Pak Nanang inilah yang menggegerkan seisi ruangan itu. Pak Nanang ini bilang, beliau itu sering pulang di akhir-akhir. Ketika semua karyawan sudah pulang, Pak Nanang selalu pulang paling terakhir. Pak Nanang ini sering memergoki Asta dan juga mbak-mbak perempuan ojek online ini, mereka itu pangku-pangkuan. Jadi ketika Pak Nanang keluar melihat hal itu, tentu Pak Nanang ini kaget. Tapi Pak Nanang berpikir mungkin mereka ini sahabatan atau curhat lah. Pak Nanang tetap berpikir positif. Mungkin kalau posisinya itu cowok dengan cowok, pasti aneh. Tapi karena ini perempuan, mereka ngobrol, jadi Pak Nanang pun berpikir ya mungkin ini sahabatan lah. Beberapa waktu kemudian Pak Nanang memergoki lagi, mohon maaf puncak-puncaknya disinilah Pak Nanang yakin bahwa si Asta dan juga mbak-mbak perempuan ojek online ini ada hubungan ketika Asta dan juga si perempuan ini berciuman. Inilah yang membuat Pak Nanang itu jengkel kepada Asta dan Asta selalu dinasihati oleh Pak Nanang. Apalagi dengan adanya benda yang pernah jatuh di kantor itu. Dan Pak Nanang setelah tahu bahwa si Asta ini dalam pengaruh pelet jaran goyang, Pak Nanang selalu memberi wejangan kepada Asta. Tapi namanya orang sudah dalam pengaruh pelet, ya ini sudah nggak bisa dibilangin. Bahkan ketika dapat informasi dari si Ucok bahwa Asta ini sudah pergi dari rumah, Pak Nanang sudah angkat tangan. Beliau bilang ada dulu teman kuliahnya yang pernah mengalami kejadian semacam ini, dia juga di bawah pengaruh pelet jaran goyang, dia ini sudah nggak bisa lagi kembali ke orang tuanya. Nah menurut Pak Nanang, si Asta ini nggak akan bisa lagi kembali ke rumah. Dan ketika Ucok cerita bahwa ada benda-benda semacam itu yang ditemukan oleh suami Asta, Pak Nanang yakin bahwa benda ini sengaja diletakkan oleh perempuan mbak-mbak ojek online itu. Sengaja untuk membuat suasana rumah ini menjadi keruh, sehingga akhirnya suami dan juga Asta ini bertengkar. Dan ujung-ujungnya Asta akan meninggalkan suaminya. Nah setelah ngobrol seperti itu mereka shock. Baru dapat kabar ini dari Pak Nanang dan mereka menghubung-hubungkan semua. Ternyata pikiran mereka itu salah. Persepsi mereka terhadap Pak Nanang itu salah. Selama ini Pak Nanang dekat dengan Asta karena Pak Nanang melihat ada sesuatu yang beda dengan Asta. Dan ketika berjalannya waktu, ada beberapa hal yang terjadi di kantor itu, Pak Nanang semakin dekat dengan Asta karena Pak Nanang punya tujuan untuk menyadarkan Asta. Pernah suatu ketika Pak Nanang juga cerita, Asta ini mau dibawa ke guru spiritualnya untuk dilunturkan semua pelet-pelet ajian jaran goyang ini. Tapi Asta selalu menolak. Dan Pak Nanang ini sempat diancam oleh mbak-mbak perempuan ojek online itu. Pak Nanang diancam supaya jangan mendekati Asta. Kalau Pak Nanang tetap melakukan itu, tetap melindungi Asta, dia diancam, keluarga dan juga anak-anaknya ini akan jadi sasaran selanjutnya. Nah di situ Pak Nanang ini akhirnya memilih jalan untuk mengumpulkan semua karyawannya. Dia bilang, ayo pada suatu kesempatan, besok sekitar jam 9, mumpung harinya baik, kalau semua karyawan sudah ada di dalam kantor, pintu kuncinya disembunyikan. Kita semua berdoa bareng, dan kalau bisa, Asta ini mendengar doa yang kita lafalkan. Kalian doa apapun, agama apapun terserah, kalian berdoa untuk supaya Asta ini bisa terbebas dari ajian-ajian itu. Akhirnya keesokan harinya, mereka melakukan hal itu. Ketika semua karyawan sudah masuk, Asta sudah ada di atas, dikuncilah pintu kantor, dan kunci disembunyikan, mereka semua berdoa. Tiba-tiba nggak ada reaksi apapun dari Asta.
Sampai kemudian Pak Nanang ini melakukan sesuatu kepada Asta, dan Asta ini meronta-ronta. Dia kayak benar-benar orang kesurupan. Dia lempar semua benda-benda, dan akhirnya kejadian itu selesai sekitar jam 12 siang. Pak Nanang keluar dari ruangan, dia bilang, ini nggak bisa, ini Asta ini susah. Udahlah, ini kalian buka lagi lah pintu kantornya. Pintu kantor pun dibuka, akhirnya mereka kerja lagi seperti biasa. Dan keesokan harinya, Pak Nanang mengambil sebuah keputusan. Pak Nanang mengeluarkan Asta. Dia sudah nggak boleh lagi kerja di sana. Nah, setelah kejadian Asta dikeluarkan dari kantor itu, si perempuan ini yang bersama Asta itu datang. Dia melabrak Pak Nanang, mengumpat dengan makian-makian kasar dan mengancam-ngancam Pak Nanang. Pak Nanang cuma diam. Dia cuma fokus di depan laptopnya tanpa memperdulikan si perempuan ini. Yang penting jangan sampai ada sesuatu yang kasar terjadi pada Pak Nanang nggak peduli. Kalau sekedar kata-kata kasar dibiarin. Ini sebenarnya karyawan-karyawan yang lain sudah nggak terima ketika si perempuan ini masuk ke kantor mereka. Nah, perempuan ini siapa kok berani-beraninya masuk di kantor ini? Apalagi Asta posisinya sudah bukan karyawan lagi. Mereka sebenarnya nggak terima, tapi Pak Nanang bilang, sudah nggak usah, kalian kembali ke meja kalian masing-masing. Sampai mungkin karena perempuan ini capek dan akhirnya dia pun pergi. Ada satu benda yang sempat dibanting, yaitu vas bunga. Tapi hal ini tidak dijadikan masalah oleh Pak Nanang. Setelah kejadian itu, Asta dan si perempuan ini nggak pernah lagi datang ke kantor tersebut. Dan sampai mereka lupa akhirnya. Dan tiba-tiba 1 bulan kemudian, Ucok ini teringat. Dia kasihan dengan Andi. Karena Andi ini teman kuliahnya, dia bilang, "Di, kabarmu gimana? Si Asta gimana kabarnya?" Si Andi bilang bahwa dia sudah benar-benar mau ngurus surat cerai. Dia mau menceraikan Asta. Dan Andi sudah tahu faktanya bahwa Asta ini menjalin hubungan dengan perempuan mbak-mbak ojek online itu. Jadi Andi langsung ambil keputusan, nggak lama lagi dia akan urus surat cerai dan anak-anaknya akan diurus oleh orang tuanya Andi. Jadi setelah mendapat kabar ini dari Andi, Ucok pun ikut lega. Paling tidak Andi ini sudah terbebas dari permasalahan ini. Nah, setelah kejadian itu, Ucok nggak tahu lagi kabar dari Asta ini seperti apa. Apakah dia masih menjalin hubungan dengan perempuan itu? Si Ucok sudah nggak mau tahu lagi. Nah, pada akhirnya cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Ucok kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini teman-teman bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si buyut belayan sayang, anakku seorang tidurlah tidur.